Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Rohma dari kelas C. Di sini saya akan menyampaikan 11 fungsi agama dalam kehidupan masyarakat. Agama Islam ataupun agama lain merupakan tongkat untuk petunjuk jalan bagi orang-orang yang buta akan nilai-nilai moral dan norma-norma agama yang berlaku di masyarakat. Dengan memiliki agama, seseorang akan selalu berada pada jalan kebaikan dan kebenaran yang dapat menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain di kehidupan bermasyarakatnya. Agama adalah segalanya bagi kehidupan manusia. Karena dalam agama adalah tiang dari segala tiang di dunia. Yang tiang itu runtuh, maka manusia berada pada kerugian. Berikut adalah beberapa fungsi agama dalam kehidupan. 1. Agama berfungsi sebagai sarana pendidikan. Agama dapat berfungsi sebagai sarana terbaik untuk mengajarkan hal-hal yang baik yang dapat menguntungkan banyak pihak sesuai dengan perintah atau larangan yang harus dijalankan dan dipatuhi. Agar seseorang bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu berada pada jalan kebenaran dan kebaikan menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. 2. Sebagai sarana untuk keselamatan. Agama berfungsi sebagai jalan terbaik bagi penganutnya berhubungan dengan Tuhannya, agar dapat memohon dan mengharapkan keselamatan dari kejahatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, serta keselamatan dari ancaman api neraka akibat dosa-dosa di masa lalu. Seseorang yang memiliki agama, maka dirinya memiliki Tuhan untuk tempat berdoa, mengeluarkan unek-unek, dan memohon keselamatan dunia akhirat. Dengan begitu, hati bisa terasa lebih tenang dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yang merupakan tempat kita mengadu. 3. Sebagai jembatan perdamaian dunia. Karena ajaran agama yang selalu mengutamakan untuk selalu hidup berperilaku baik, saling menghormati dan menyayangi dengan orang yang beragama berbeda dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan dan sebagai alat untuk menunjuk perdamaian dunia. Di dunia memiliki tarusan negara dengan ideologi dan agama yang berbeda-beda. Tetapi semua negara dilandasi rasa saling menghormati hak asasi manusia, saling menghargai, saling mengutamakan persamaan derajat, tapi tidak saling merugikan satu sama lain, menjauhi pengkhianatan atau penghujatan terhadap orang lain, dan tidak saling merasa benar. Maka perdamaian dunia akan selalu tercipta hingga akhir zaman. 4. Sebagai alat untuk sosial. Dengan beragama, manusia akan lebih peka, lebih cerdas, dan lebih tanggap dalam menyikapi dan menghadapi masalah-masalah sosial di masyarakat. Misalnya, adanya kemiskinan, keadilan, kesejahteraan rakyat, tentang hak asasi manusia, atau tentang aktivitas yang berjalan pada jalan kemaksiatan agar segera diterbitkan dan dimusnahkan, agar perilaku tersebut tidak menodai wilayah sekitarnya dan tidak lagi menjerat perilaku generasi berikutnya ke arah yang penuh dosa. Kepekaan tersebut dapat merangsang dan menyemangati orang-orang agar tidak hanya berdiam diri saja, menyaksikan hal-hal yang tidak baik, antara lain tentang keadilan di tengah masyarakat, tentang perilaku penyimpangan, atau tentang kezaliman yang berkembang pada sistem kehidupan di masyarakat. Masyarakat yang memiliki agama, walaupun berbeda-beda, maka akan memiliki jiwa yang lebih peka dan cerdas untuk menolak semua peristiwa yang berbau ketidakadilan tersebut. 5. Sebagai jenjang kehidupan yang baru. Ajaran agama selalu mengajarkan hal-hal yang baik dan melarang manusia untuk berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, apapun bentuknya. Ajaran agama maupun memperbaiki kualitas kehidupan seseorang dalam bergaul dan berinteraksi di tengah masyarakat, bahkan mampu mengubah pribadi seseorang atau kelompok menjadi memiliki jenjang kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang lebih baik dan mencapai spiritual masing-masing. 6. Sebagai tempat untuk berinteraksi. Pada dasarnya ajaran kebaikan dan kebenaran pada semua agama apapun di dunia. Agama mengajarkan manusia untuk saling bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain atau agama lain.
Semua agama memiliki aturan yang membolehkan segala bentuk usaha yang mempunyai sifat duniawi dan sekaligus agamawi, selama usaha yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. 7. Sebagai semangat kreativitas, ajaran agama untuk memberi semangat kemandirian dan kreativitas seseorang agar lebih baik dan terarah tanpa disusupi oleh kecurigaan atau kejahatan-kejahatan yang merugikan orang lain. Semangat kreativitas dalam mengajak seluruh manusia di dunia untuk saling bekerja sama dalam berkarya, bekerja dan memanfaatkan keterampilan, minat, bakat, dan kemajuan bangsa dan negara. 8. Sebagai identitas diri, agama apapun di dunia adalah sebagai identitas seseorang sebagai umat yang beragama dan tidak ateisme, tidak beragama. Identitas tersebut terdapat pada kartu tanda penduduk, paspor, dan surat-surat penting lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa kita harus menghormati agama lain yang sebenarnya telah diakui sebagai agama yang sah di dunia. 9. Agama juga bisa disebut sebagai ajaran teoritis, yaitu yang mengajarkan tentang cara bagaimana berperilaku yang baik, yang sesuai norma moral dan aturan perintah serta larangan-larangan yang berhubungan dengan etika bermasyarakat yang bertujuan agar mudah tercipta kerukunan, saling menghormati, dan saling berdampingan tanpa mengenal perbedaan agama ataupun tradisi. 10. Agama juga bisa disebut sebagai benteng kekuatan, yaitu sebagai benteng kekuatan yang tidak mengenal ruang dan waktu, karena berperan besar dalam mempengaruhi perilaku dan sikap manusia secara individu ataupun secara sosial. Kalimat ini pernah dinyatakan oleh seorang pakar ahli sosiologi yang bernama Emil Durkheim. 11. Agama juga bisa disebut sebagai kebanggaan, yaitu memiliki agama berarti memiliki kebanggaan karena mempunyai Tuhan, tempat kita berserah diri, memohon bantuan, dan sarana untuk beribadah agar menjadi manusia lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa dan menjadi pribadi yang lebih baik. Agama sebagai kebanggaan diri secara pribadi, tapi bukan untuk dipertunjukkan dalam bentuk keangkuhan, pamer, atau kesombongan, karena keangkuhan hanya akan membuat jarak kita dengan orang lain menjadi mempunyai dinding pembatas untuk saling berinteraksi. Hal ini disebabkan pada dasarnya manusia tidak menyukai seseorang yang pamer dan bangga dengan tujuan untuk menyombongkan diri. Dapat kita tarik dari yang saya sampaikan tadi, yakni pentingnya agama dalam kehidupan. Agama dapat mempersatukan perbedaan kultur dalam masyarakat yang majemuk. Agama sangat penting dan sangat berperan dalam membentuk dan membangun tatanan masyarakat menjadi lebih teratur, terarah, dan lebih maju, karena ajaran agama mampu menciptakan kerukunan kultur dan memperbaiki kualitas pergaulan pada orang-orang yang memiliki perbedaan agama pada masyarakat. Pada masyarakat yang majemuk, agar senantiasa hidup berdampingan tanpa ada rasa iri, dengki, merasa paling benar, dan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.